masuk. Mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para Jumer, Jumhaka sore di hari tanggal hari itu hari Kamis tanggal 19 September 2024. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, tidak selalu kita untuk tidak putus-putusnya kita selalu untuk bersyukur kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izinnya beliau menakdirkan kita semua dapat berkumpul, dapat berjumpa bersama kita tolabul ilmi, kita belajar dalam buku bijak sore hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, patutlah apa yang telah kita lakukan dimulai pagi hari, siang hari, dan sore hari ini, semoga apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini sebagai upaya kita untuk menggapai atau menjadikan eh, sebagai aktivitas kita sekalian dalam rangka menuju goal kita ya. Semoga dengan KLPI kita bersama-sama dapat pensiun. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita pensiun juga tentunya kita haruslah bijak. Maka di sore hari ini kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk selalu belajar dan belajar. Dan pada sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bunda kita ya, senior kita, yaitu Ibunda Eni. Beliau adalah ketua HK dari Kota Bekasi yang sekarang itu sudah beranak cucu ya, artinya sudah menjadi kane. Nah, untuk itu kepada Bunda Eni dipersilakan untuk menyampaikannya. Namun mohon maaf waktu ya, mungkin saya selalu ingatkan bahwa kita punya waktu 17.30 teh harus tank ya. Sekarang harus tank itu sudah ditutup karena ininya juga dipakai apa namanya linknya ya, linknya langsung dipakai oleh wilayah timur. Jadi tolong dimanfaatkan sepas-pasnya mungkin ya, semaksimal mungkin. 17 sudah kita akhiri pembacaan buku bijak, kemudian kita berdiskusi 25 sampai 30 menit ke depan. Itu Bapak Ibu sekalian ya sebagai himbauan untuk Bapak Ibu yang masuk di Zoom meeting pada hari ini. Dan tidak berlama-lama, marilah kita awali bersama, kita simak bersama pembacaan buku bijak yang akan disampaikan oleh Bunda Eni. Beliau adalah Ketua HK dari Bekasi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nandang kesempatan yang diberikan lagi-lagi ya. Lagi-lagi kita harus selalu siap ditembak. Kebetulan di list yang buku bijak salah satunya memang ada saya di sana. Jadi ya nggak menyalahi aturan ya Pak Nandang. Kita Betul. mulai mendisiplinkan apa yang sudah kita buat. Marilah Bapak Ibu semua dengan pedoman buku bijak yang memang direkomendasikan dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, memang ini harus kita baca dan kita pahamkan. Kita benar-benar simak apa yang ada di dalam halaman depan buku bijak, yaitu pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Makanya di luar sana banyak pemimpin hebat ya Bapak Ibu, tapi belum tentu bijak. Karena kadang-kadang kebijakannya tidak kita dapat ya Bapak Ibu di luar sana. Jadi kalau arti pemimpin hebat itu belum tentu bijak. Kalau pemimpin bijak sudah pasti hebat. Apa sih ciri-ciri pemimpin bijak? Yaitu berlari dengan tujuan. Selalu punya tujuan, tujuan yang tepat, tidak punya tujuan yang asal, yang jalan tanpa tujuan. Jadi pemimpin bijak selalu berlari dengan tujuan dan tidak bertinju sembarangan. Arti bertinju sembarangan di sini tidak mencari katakanlah permusuhan, keributan, atau sembarang tempat dia bertemperamen, bersikap tidak sesuai sebagai seorang pemimpin. Dan ciri pemimpin bijak itu selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Melatih kepemimpinan setiap hari itu gimana agar menjadi pemimpin bijak, pemimpin yang punya pengaruh, pemimpin yang disegani, bukan pemimpin yang ditakuti.
Pemimpin yang disegani dan yang ditakuti beda. Pemimpin yang disegani otomatis sudah berarti di situ pemimpin yang bijak. Berarti harus selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ingat Bapak Ibu, posisi kita di sini, perlombaan lari kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, kita jagalah stamina agar terus sehat untuk mengikuti perlombaan lari jarak jauh kita ya Bapak Ibu. Jadi di sini posisi kita atau semangat kita jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Artinya dikocok, kalau dikocok dia menggebu-gebu, ada semangat, ada katakanlah ada perubahan. Tapi kalau sudah dikocok, kita buka atau kita uh, luapkan semangatnya, saat itu aja, tidak bertahan lama. Jadi jangan seperti itu. Kita harus punya semangat yang konsisten, yang terus-menerus sampai kita mencapai tujuan kita ya, Bapak Ibu. Makanya jaga stamina, stamina agar kita selalu terus bisa berupaya, berusaha dengan semangat yang sudah benar-benar stabil. Untuk jaga stamina, ada caranya Bapak Ibu, yaitu kita selalu andalkan Tuhan atau Allah yang selalu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang beliaulah yang berhak kita mintakan pertolongan dalam hal apapun yang ada di muka bumi ini. Semua persoalan ada Allah. Semua kita mintakan penyelesaiannya hanya kepada kasih sayang Allah, tidak yang lain. Siapapun itu orangnya, kita tidak berharap dengan manusia, kepada manusia. Entah itu anak kita, pasangan kita, atau sahabat kita. Hanya kamuflase yang ada. Jarang banget ada sahabat sejati, sahabat setia. Sahabat itu ada di saat kita ada sesuatu. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu, jangankan orang, lalat pun nggak akan mau deket dengan kita. Mungkin seperti itu ya Ibu. Makanya selalu percaya dengan Tuhan, andalkan Tuhan, selalu meminta pertolongan kepadanya, selalu bermunajat kepadanya. Terus juga kita mendoakan goal. Goal itu Goal itu apa? Goal kita itu kan sama-sama di sini di KLPI mencapai pensiun. Jadi kita selalu berdoa agar perusahaan ini terus amanah, para ownernya sehat semua, menjadi orang-orang yang istiqomah, begitu juga para leader, direktur, wakil direktur, dan semua HK dan calon HK ini. Strategi, kita harus punya strategi untuk sama-sama maju. Yuk kita buat strategi kita bersama, saling membahu-membahu, saling support, saling menyemangati untuk mencapai goal bersama. Dan kita juga harus kerja tim. Siapa timnya kita? Yaitu anak-anak kita. Yaitu tim kita itu anak-anak di HK kita. Calon mitra kita. Itulah yang akan kita jadikan tim ya Bapak Ibu. Doakan leader. Leadernya itu siapa? Ya orang yang pertama mengenalkan ke LVI di awal. Beliau sudah mengenalkan. Tentunya yang beliau kenalkan ini bukan suatu hal yang nggak baik. Bukan sesuatu hal yang sama dengan yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu. Makanya kalau kita dikenalkan oleh leader suatu informasi, alangkah lebih bijaknya kita pahami dulu, kita lihat dulu, jangan langsung apalagi nih, pasti juga sama seperti yang lalu-lalu. Itu tidak bijak ya Bapak Ibu. Kalau kita ditawarkan sesuatu, kita langsung berpendapat seperti itu. Percaya perusahaan. Nah, ingat, PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, satu-satunya perusahaan yang mempunyai konsep berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan apa? Konsep gotong royong bersistem, susun rapi, dan dia membangun komunitas pembeli setia. Itu yang membedakan perusahaan lain dengan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Terus juga percaya sistem. Sistem yang dibuat oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, sistem yang tidak dipunyai oleh perusahaan lain. Ya Bapak Ibu, makanya percaya sistem. Sistemnya apa? Mungkin Bapak Ibu sudah lama belajar, pasti tahu sistemnya seperti apa yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ikuti prosedur. Prosedurnya itu apa? Yaitu ketentuan-ketentuan. Kita mendaftar, kita melakukan prosedur, harus mengajak 3, duplikasi 3, lakukan dengan baik, dengan benar, terarah. Tentunya sudah ada standarnya masing-masing bisnis, yaitu namanya prosedur. Terus komitmen dan persisten. Kita komitmen kalau kita punya bisnis di sini, ya lakukan terus. Persisten, konsisten. Jangan pernah belok kanan, belok kiri. Ingat Bu, sesuatu yang diduakan, banyak banget yang tidak jadi atau tidak sukses daripada yang suksesnya. Itu sudah
survei membuktikan di bisnis konvensional pun kalau kita berpunya berbagai macam cabang, misalnya ayam geprek 1 sampai 5, kegagalannya di mana? Pada orang yang kita jadikan pegawainya. Kadang-kadang itu kan ada pegawai yang curang segala macam. Tapi kalau konsep di KLP sistemnya sama, dilakukannya sama, nggak ada orang yang akan tertinggal dan akan ditinggal. Jadi kita percaya, kita semuanya pasti sampai pada tujuan, yaitu pensiun bersama. Terus kita juga harus nempel. Nempel dengan apa? Dengan perusahaan, dengan leader, agar kita selalu mendapatkan info-info terupdate, tidak ketinggalan update, tidak ketinggalan informasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus juga kita kenapa harus berdoa? Selalulah berdoa Bu, meminta terbaik Bapak, karena masa depan kita adalah misteri. Kenapa misteri? Wallahu alam bisawab. Hari ini umur kita, besok belum tentu. Makanya kita selalu berdoa agar minta dipanjangan umur, barokah rezekinya, sukses dunia akhirat. Itulah Bu, kita harus berdoa karena masa depan adalah misteri. Terus, pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah apa Bapak Ibu? Tidak mudah kecewa. Kita harus siap kecewa dalam hal apapun. Karena maunya kita belum tentu maunya Allah. Karena hidup kita tidak sesuai dengan pesanan. Terus capek. Ya capek lah manusiawi. Kita manusia bukan robot. Makanya di luaran sana sebagian tenaga kerjaan digantikan dengan robot. Karena robot tidak pernah merasa capek, tidak makan, tidak mesti dibayar lembur, tidak cuti hamil, tidak cuti melahirkan. Nah, ingat Bu, teknologi zaman ini akan benar-benar kita harus melek. Jangan ketinggalan era teknologi digital. Terus tidak mudah malas. Malas apa? Malas mendidik anak-anak kakak kita, mitra-mitra kita, untuk kita pahamkan, untuk kita kasih tahu visi misi perusahaan, bisnis kita jangka panjang, jangka pendek. Jangan sampai mereka menuntut. Kapan? Bonusnya kapan saya kesenggol? Kapan saya dapat ini dan itu? Bapak Ibu tahu semua konsep yang ada, sistemnya seperti apa. Makanya kalau Bapak Ibu mau mendaftar, pahami dulu konteksnya. Seperti itu. Aduh, Pak Hotamal, enak banget lagi makan. Kameranya Pak, di mute Pak. Tidak mudah kesel. Kesel kalau kita mengajari mitra, mengajak orang ditolak. Nggak usah kesel, itu memang iramanya Bu. Di bisnis ini memang prosesnya penolakan. Ya kita enjoy aja, jangan kesel. Kita balas aja dengan senyuman. Jadi kita kesannya tidak memaksa. Seolah-olah kita butuh banget mereka. Padahal kalau kita mau malas aja di sini, kita gabung sama dengan kita membeli tiket, naik ke pesawat, sampai ke tempat tujuan. Tapi kan kita nggak mau jadi orang yang tidak berbagi, karena ini konsep bagus. Jadi kita bercerita lah minimal ke 3 orang. Dan 3 orang itu kita ajarkan lagi ke cerita ke temannya, keluarganya, 3 orang yang sama. Terus jangan bosan melakukan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya memang orang tidak bisa diyakinkan 1, 2, 3 kali Bu. Terus menerus. Tapi jangan melulu ke orang yang sama. Lakukan ke orang yang berbeda. Nanti balik lagi ke orang yang sudah pertama kita follow up. Sampai benar-benar dia paham, insya Allah pasti dia akan bergabung Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu penekanan di halaman dekan buku bijak. Itu perlu kita pahami, perlu kita ingat, dan perlu kita praktekkan. Jangan hanya sekedar jadi bacaan. Nah, hari ini buku bijak pada tanggal 19 September 2024 akan saya bacakan ya Bapak Ibu. Lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Nah, sebenarnya kalau kita boleh memilih, kita maunya kaya, tapinya kita juga lurus ya Ibu, nggak suka berdusta. Tapi di sini kan penekanannya lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang yang bodoh suka berdusta, gitu kan? Tapi kita janganlah ada di kedua-duanya di sini ya Bapak Ibu. Nah, kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Kerajinan, kalau kita rajin tanpa pengetahuan atau tanpa ilmunya, itu enggak lebih baik hasilnya ya Bapak Ibu. Ya kan? Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Jadi segala sesuatunya Ibu perlu waktu. Jangan tergesa-gesa. Harus benar-benar dikonsep, dipersiapkan sedemikian rupa, tapi tidak berlama-lama juga. Intinya sesuai porsi dan fungsinya aja. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya.
kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Karena Bu, manusia itu merugikan diri sendiri emang karena kebodohannya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau ada kesalahan atau manusia merugikan diri sendiri, ya jangan menyalahkan Tuhan. Ingat, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya, maha adil, maha bijaksana. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan atas kesalahan atau kebodohan yang kita buat. Orang kaya, kawannya selalu bertambah. Orang miskin malah ditinggalkan temannya. Nah, itu kenyataan yang ada di dunia ya Bapak Ibu, di muka bumi ini. Biasanya kalau orang kaya itu cenderung orang tuh kepingin deket, hormat, diagung-agungkan. Padahal di mata Allah, di mata Tuhan, si kaya dan si miskin sama-sama makhluk ciptaannya. Orang kaya seharusnya mengasihi orang miskin. Itulah arti manusia sesungguhnya. Orang kaya harus bermanfaat buat orang miskin karena disitulah amalnya, kebijakannya yang benar-benar diuji dengan kekayaan. Kalau kita jadi orang kaya, tidak ada manfaat untuk orang lain. Di alam akhir nanti kita tidak akan menemukan pintu surga karena tidak amal baik yang kita dapat. Karena kita kaya, tapi kita gak peduli sama orang miskin. Malah orang miskin kita tinggalkan. Orang yang berdusta di pengadilan tidak akan luput dari hukuman. Nah, kalau orang sudah berdusta, apalagi itu di pengadilan, berarti kan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dia juga nanti akan mendapat hukuman dengan sendirinya. Mungkin di sini hukum karma akan berlaku ya Bapak Ibu. Siapa menuai, siapa menanam pasti dia menuai. Menanam kebaikan, insya Allah dibalas dengan kebaikan. Gak mungkin kata pepatah ibaratnya kan air susu dibalas dengan air tuba. Kalau kita baik, insya Allah seburuk apapun perlakuan orang ke kita, pasti kita akan tetap baik dan akan dibalas dengan kebaikan. Meskipun dengan orang yang berbeda. Karena kita baik dengan anak-anak teman kita. Nggak mungkin dibalas ke kita. Pasti nanti ke anak turunan kita. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Setiap orang berusaha mengambil hati orang penting. Semua orang mau bersahabat dengan dermawan. Nah, ini namanya orang yang nggak bijak. Mau bersahabat dengan orang yang dermawan aja, yang orang mau ngasih aja. Lah orang kalau mau ngasih, berarti kan orang itu memang mau ngasih. Tapi kalau nggak mau ngasih, dia punya pun nggak mau ngasih. Ya orang kalau orang nggak ada, apa yang mau dikasih Bapak Ibu? Betul nggak? Jadi ya kita memang tahu porsinya. Benar nggak? Setiap orang berusaha mengambil hati orang penting. Semua orang mau bersahabat dengan yang dermawan. Berarti itu dia ada sesuatu kepentingan tersendiri. Cari muka hanya untuk dirinya sendiri. Orang miskin diremehkan saudaranya, apalagi oleh temannya. Betapapun ia berusaha, ia tak dapat memikat mereka. Nah, itulah Bu. Biasanya itu sering banget kita alami ya Bu. Kalau kita tadinya punya apa-apa, ada apa-apa dan kita bisa apa-apa dengan lingkungan kita, dengan saudara kita. Setelah kita mungkin jatuh karena kesalahan manajemen kita lah, bisnis kita lah yang mungkin belum tepat lah, kita jatuh miskin. Jangankan istilahnya orang lain, saudara aja nggak bakalan nanya kita. Itu kenyataannya Bapak Ibu. Nah dari situ setelah kita adanya buku bijak, kita harus menjadi lebih bijaksana menyikapi kondisi kita seperti itu dan kita lebih tahu diri, sadar diri, tahan diri. Jadi intinya kita nerimo dengan tentunya bermunajat kepada Allah agar kehidupan kita bisa dikembalikan ke kehidupan yang lebih baik, baik secara ekonomi maupun secara sikap bijaksana dan dermawan kita kepada sesama orang-orang yang membutuhkan. Siapa mengejar pengetahuan, mengasihi dirinya, dan siapa mengingat apa yang dipelajarinya akan bahagia. Orang yang berdusta di pengadilan pasti akan dihukum dan dibinasakan. Sudah pasti ya Bapak Ibu, hukum tabur tuai berlaku. Tidaklah pantas orang bodoh hidup mewah dan tidak pula patut hamba memerintah penguasa. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Nah, jadi dia tidak pernah menghiraukan atau membalas kejahatan orang lain kepadanya. Itulah orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Murka raja seperti auman singa. Kebaikan raja seperti embun yang menembus tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau raja sudah murka Bapak Ibu, aduh Masya Allah, itu kayaknya lebih mengerikan dari auman singa.
Tapi kebaikan raja seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan. Raja yang bijaksana itu yang baik, seolah-olah seperti embun pagi yang menyegarkan tumbuhan. Tumbuhan menjadi segar karena tersiram oleh embun pagi ya Bapak Ibu. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Istri yang suka ngomel bagaikan air menetes tiada henti. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, dengan kita semua sudah ada di PT Kreasi 5 Pira Indonesia, dengan buku bijak panduannya, kita tidak akan membiarkan anak kita menjadi anak yang bodoh dan bisa menghancurkan ayahnya. Kita akan mendidik anak kita agar hormat kepada orang tuanya, ayahnya, apalagi ibunya. Terus kita sebagai istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Memang Bapak Ibu, perempuan itu cenderung mulutnya lebih lebih banyak bicara. Karena apa? Dulunya kita saat menjadi pasangan baru masih pendiam karena belum ada anak-anak, masih ngomong berdua. Tapi kodratnya kalau kita sudah punya anak, otomatis kita kan akan banyak ngomong. Anak kita yang baru mulai tumbuh, yang baru mulai bisa berjalan, pasti akan banyak kita memberikan omongan-omongan kepada anak-anak kita. Nah dari situlah kita akan mungkin banyak ngomong. Tapi jangan banyak ngomel. Ngomel sama ngomong atau memberi pelajaran, ngajarin anak kita ngomong itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar tahu diri lah. Jangan banyak ngomel supaya rumah kita adalah surgaku, rumahku ya Bapak Ibu. Rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia Tuhan. Benar Bapak Ibu? Kalau harta bisa diwariskan, bisa kita punya warisan. Kaya dari dapat warisan karena orang tua kaya, nenek kita kaya, gak habis 7 turunan, bisa diwariskan sampai anak cucu. Tapi kalau istri itu tidak bisa warisan, iya, istri itu karunia dari Allah. Jadi istri yang sakinah, istri yang salehah itu bagaimana kitanya? Kitanya ini jadi laki-laki yang seperti apa? Yang akan dikirim istri yang salehah. Tentunya seperti itu ya Ibu, Bapak. Karena di sini kita juga pingin banget menjadi istri salehah, makanya tidak ada istilah terlambat untuk menjadi istri salehah kalau memang kita masih ada suami kita di rumah ya Bapak Ibu. Bermalas-malas membuat orang tertidur lelap dan akhirnya si pemalas akan kelaparan. Karena orang malas itu, Bu, cenderung memang berleha-leha, tidak mensegerakan. Padahal kita kan disuruh, hai umatku, bertebaranlah keluar sana setelah sholat subuh, jemputlah rezeki kalian dimanapun berada. Karena rezeki harus dijemput ya Bapak Ibu. Dijemputnya kalau Bapak Ibu kerja, berjualan ya harus bergerak, harus ikhtiar. Nggak dengan kayak si orang malas. Nanti setelah dia tidur, bangun tidur, perutnya lapar, barulah dia merasa apa yang akan dia perbuat. Karena dia orang malas, udah pasti kelaparan. Paling mungkin meminta-minta atau mengeluh dengan saudara, dengan orang tuanya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Orang yang tidak menghargai akan mati. Ya itulah Ibu. Kita sebagai umat muslim atau sebagai umat beragama, ada kan yang harus kita lakukan perintah Allah dan kita jauhkan larangannya. Seperti kita umat muslim, sholat 5 waktu, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Begitu pula yang Kristen, yang Hindu, Buddha, datang ke tempat ibadahnya masing-masing, melakukan doa bersama dan sholat berjamaah. Yang pahalanya melakukan sendiri dengan berjamaah itu akan lebih besar. Begitu pula kalau kita melakukan segala sesuatu dengan gotong royong akan ringan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, Bapak Ibu. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membalasnya. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancuran. Makanya jangan sampai menyesal itu belakangan. Ingatkan segala sesuatu yang baik apabila anak kita mulai terlihat gejala-gejala, bergaulnya dan segala macamnya mulai kurang baik. Jadi tertibkan sebelum kita menemui kehancuran. Biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambah kemarahannya. Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat. Makanya kita harus selalu mau dikoreksi, harus selalu mau belajar dan mau diajari. Karena manusia tempatnya salah. Jadi harus terus mau diperbaiki dan mau dikoreksi. Kurang tarik. Manusia mempunyai banyak rencana. Bapak Ibu yang lain kedengeran gak suara kita? Bapak Ibu, suara saya. Dengar.
Manusia Dengar, mempunyai Bu. banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Betul, Bu. Maunya kita belum tentu maunya Allah. Makanya kita berdoa aja, berusaha aja. Tuhan yang Maha menentukan hasilnya. Ya Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu hanya Beliau yang berhak menentukan. Ada orang yang malas bukan kepalang, ada orang yang malas bukan kepalang. Menyuap makanan ke mulutnya aja pun enggan. Coba bayangin ibu. Nauzubillah kalau orang udah seperti itu. Semoga tidak ada dalam kehidupan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Kalau orang yang sombong dihukum, orang yang tak berpengalaman mendapat pelajaran. Kalau orang yang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Nah itulah. Kalau orang yang berbudi, yang punya sikap baik ditegur malah senang. Berarti orang sayang ke kita, masih mau menegur kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Anak yang menganiaya dan mengusir orang tuanya adalah anak yang memalukan dan tercela. Nauzubillah. Mendidiknya gimana, bergaulnya dengan siapa, semoga jangan sampai terjadi kepada kita ya Bapak Ibu. Orang memberi kesaksian palsu berarti meremehkan hukum, mencelakakan orang. Sedap rasanya bagi orang yang jahat. Nah, itulah Ibu, kalau orang jahat, halal haram itu nggak dipikirin. Yang penting dia melakukan semau-maunya dia. Apa yang dia mau, halal haram dia tidak pikirkan. Kita jangan seperti itu ya Bu. Ingat, kejahatan akan ada dampaknya, akan ada sebab dan akibatnya. Baik terakhir, orang bodoh yang tinggi hati pasti akan dipukuli. Nah, itu Bu, udah bodoh, tinggi hati, sombong, keras kepala, gede kepala. Nah, kita tidak akan mau benar-benar katakanlah melihat orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, pilihlah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita akan berdiskusi untuk menjadi lebih baik. Pilihlah orang yang lebih baik dari kita kalau kita ingin menjadi lebih baik Bapak Ibu. Kalau kita bergaul dengan orang bodoh, ya kita juga nggak akan lebih baik kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa kita jabarkan. Kalau memang belum ada kesesuaian, intinya kita mari sama-sama belajar lagi dan terus belajar. Terima kasih Pak Nandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Betul. warahmatullahi wabarakatuh ya. Aplaus buat Bunda Eni, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bunda yang telah menyampaikan buku bijaknya ya di hari yang ke-19 di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali nasihat atau pelajaran yang dapat kita ambil dari buku bijak di sore hari ini. Kalau saya simak itu banyak-banyak yang tentunya terjadi dengan diri kita sekalian. Nah, bahkan di kalimat terakhir ini juga bahwa orang bodoh yang tinggi hati pasti akan dipukuli. Ini adalah peribahasa ya Bapak Ibu, bahwa seorang yang bodoh namun sombong atau angkuh itu akan mendapatkan akibat buruk dan sikap dari sikapnya. Jadi kita sekalian jangan sampai melakukan hal kebodohan. Nah, dengan ditempa, dengan belajar dan belajar buku bijak ini tentunya kita hilangkan kebodohan kita ya Bapak Ibu sekalian. Karena kemarin saya pernah menyampaikan yang namanya bodoh itu kan ada dua ya. Namun orang Sunda kan ayah bodoh kata toloyo, ayah bodoh aleboh. Nah, kalau bodoh yang kata toloyo artinya dia itu sudah mabodo, tidak tahu apa-apa, tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tidak mau mencari tahu. Gitu. Jadi kata toloyo bodohnya. Tapi kalau yang bodohnya alewo, dia itu merasa dirinya bodoh, tidak tahu, maka mau belajarnya. Nah ini diterapkan dulu juga di dalam bisnis kita ya dengan TST-nya itu bahwa tahu diri, sadar diri dan tahan diri sehingga kita kalaulah merasa tidak tahu tentunya kita harus mau belajar. Itu mungkin diantaranya ya Bapak Ibu sekalian. Dan banyak lagi yang tadi sudah dijabarkan oleh Bunda ini dengan luar biasa dari paparan-paparan kalimat demi kalimat yang ada di dalam buku bijak Sarhani. Dan waktu juga Alhamdulillah Bu Eni dengan tepat ya bisa mengira-kira waktunya untuk menyampaikan buku bijak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka marilah kita bersama berdiskusi ya. Boleh kalau ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bunda Eni tentang buku bijak atau ada hal-hal lain yang berkaitan dengan aplikasi air atau dengan PT Kreasi 5 Pilar kita Indonesia. Namun sebelumnya
beberapa chat yang masuk mungkin harus kita bacakan dulu ya, karena takut ada yang penting disampaikan. Ini ucapan-ucapan semua ya, Malang hadir. Selamat sore semuanya. Ini dari Bu Suharti, dari Bu Marsia, dari Pak Momon di Majalengka kalau nggak salah ya Pak Momon. Salam lima pilar. Pak Tamal Azmi dari Tangerang juga menyampaikan, mohon maaf telat gabung katanya. Tidak apa-apa Pak ini. Oh Pak Miski ya, ini Pak Miski. Bukan Pak Hotamil mah assalamualaikum. Oh telat juga, maaf telat. Bu Santi Bali suaranya kecil. Oh tadi mungkin ya Bu ya sedikit ya. Tapi terdengar kalau di sini mah jelas, kurang besar aja mungkin. Sekarang sudah lumayan. Oh ya, oke. Itu ya chatnya yang masuk kepada kesukaan. Baik Bapak Ibu, boleh kalau ada yang ingin menyampaikan untuk kita berdiskusikan di sore hari ini, kami persilahkan. Kita punya waktu, tolong nanti pokoknya jam 17.28 sudah di stop aja ya, biar pas 17.30-nya kita berikan ke sana ke wilayah timur. Mangga Bapak Ibu? Boleh Pak, saya. Ya ya, mangga. Bu Wati, ya. Menanggapi ini Pak, ada menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membalasnya. Nah, saya nggak berpikir bahwa Tuhan akan membalas kepada saya, tetapi saya punya kerinduan Pak, menolong teman-teman saya yang ya hidupnya susah lah ya. Saya tanya, mau nggak sok kalau ada donor sponsor saya masuk-masukin, ya minimal satu kota yang banyak karunya gitu. Jadi nama saya mintain, terus itunya apa namanya nomor handphonenya gitu. Terus dia tanya, buat apa Bu Betty? Ah, pokoknya mah kamu mau duit enggak? Saya bilang gitu. Nanti kamu dapat pensiun. Tapi Ya, tunggu ya. Pokoknya kamu kan nggak bayar. Ya udah karena nggak bayar, ya udah saya masukin. Saya bilang gitu. Jadi ada juga yang merasa udah tahu, ini kamu udah yes. Kalau udah yes berarti kamu tunggu aja setahun. Nanti kamu dapat uang. Oh, gitu. Kecuali kalau kamu punya duit, ingin nambah kota, mangga. Saya bilang gitu ya. Tapi yang ya, penting mah Lampung dulu aja saya usahakan begitu Pak. Saya tidak tahu bahwa di sini ada tulisan nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Jadi kerinduan saya, ya alhamdulillah lah. Kalau saya banyak menolong orang-orang, ya Tuhan juga tidak mau terutang kepada saya dan Tuhan selalu menolong saya. Itu aja Pak. betul ya. Baik ya Bu Betty ya. Ternyata ada juga ya Bu ya yang dengan keseharian kehidupan kita hal itu dapat terjadi ya. Mudah-mudahan ini juga jadi doa kita semua Bu ya, dengan membantu orang lain maka kita pun akan diberikan keberkahan ya, keberkahan demi keberkahan dari apa yang kita kerjakan di sini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Betty ya yang telah menambahkan, telah memberikan wawasan juga kepada kita sekalian. Mangga Ibu Bapak yang lainnya boleh untuk menanggapinya juga. Di sini ada siapa ya? Saya lihat dulu. Oke, Bu Betty sudah barusan. Ini ada Bu Mimin dari Tasik. Bu Mimin, mau ngomong Bu Mimin? Mau berpendapat? So, silakan kalau mau ada ini Bu Mimin ya dari Tasikmalaya. Ada Pak Nano yang tadi sedang di kendaraan. Ibu Mama ini dari Majalengka ya, biasanya sambil nunggu warung ya. Ibu Nur Ali tadi masih di motor juga dalam perjalanan pulang. Semoga sampai di rumah ya selamat. Pak Haji Sohib selalu hadir. Alhamdulillah. Ibu Suharti. Ini Ibu Suharti Lampung ya? Alhamdulillah. Bu Suharti boleh menampakkan Bu? Ibu. Sambil tiduran ya Pak. Oh tiduran. Ya, ya, ya boleh boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Oke oke Sambil oke. tiduran, badannya agak nggak enak nih. Oh ya ya, oke Bu, oke ya Bu ya, sambil menyimak aja. Terima kasih. Iya. Betul sekali. Ini Pak Purnomo yang kemarin ya, yang menyampaikan buku bijak hari kemarin Pak Purnomo. Ini segera saya hadir Pak Nur Pambudi. Ini saya tadi lihat pas duluan masuk itu sudah ada Pak Nur Pambudi. Berarti terlibat paling duluan masuk ya. Boleh penampakan Pak Nur Pambudi? Ada?
Pak Nurman Budinya ada atau sambil mengerjakan yang lain ya atau mengerjakan lagi aktivitas. Santi Bali, nah Ibu Santi Bali ini saya baru bertemu mungkin ya ibu-ibu, bapak-bapak yang lain juga sama. Kayaknya boleh Bu menampakkan untuk bisa memberikan komentar atau berkenalan dengan kita semua. Iya, Oke, saya ya. diajak Pak Sunoto. Iya, Pak Sunoto ya Sunoto Bu. Ya, Subandi ya, Sunoto. Ya, dari saya. Oke, oh iya ini supir KLPI ini. Ya, oke, oke. Terima kasih Bu Santi ya di Bali ya. aslinya mah Bandung, tapi udah lama di Bali. Oh, ya pantesan. Bandung. Bandung ya, Iya, Bandung. iya. Jangan-jangan ini tetangga saya ya. Iya, Bu. Iya, Baik, Bu. tenang. Iya, Terima kasih Bu Santi ya yang kasih. telah hadir. Saya Pak. Malang, Pak, saya. Oh, pas. Oh, Suharti yang Malang ini mah. Oh, iya Iya, ya. Oh, iya iya, maaf. Kasih Bu. Maaf. Pak Nandang, iya. Iya. Kan ada yang Lampung juga itu Bu Suharti kalau nggak salah. Atau iya iya. Banyak banget. Iya iya iya. Oke Bu, terima kasih. Malang ya. Iya, iya. Oke. Maria, Ibu Maria, Maria Griapon ini baru saya kenal juga namanya. Boleh Bu, mau berkenalan Ibu Maria Griapon dari kota apa ya? Kalau sempat. Kemudian ada Ibu Marsyah, ini dari Bogor. Ibu Marsyah Bogor, dia belum kenal juga ya, tapi sering hadir mah. Saya lihat Ibu Sandra ini ya, keluarga dari Semarang ini yang selalu hadir dan selalu menyemangati kita, terutama di Jum malam dia selalu membawakan sebagai moderator ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini Pak Yayat, Pak Pak Yayat ini dari Tasik ya, sesepuh kita. Ini Romo Yudi Tulung Agung. Kemudian ada siapa lagi ya? Dek Mulyana itu Pak Deni gitu mungkin ya. Dek Mulyana, ada Ibu Aryani. Dede Mulyana, saya Dede Mulyana. Oh Dede Mulyana ya Pak Dede. Bandung kan Pak Dede ya? Kenapa? Bandung kan? Di Bogor Pak. Oh Bogor, aduh mohon maaf ya. Ya. Oh Deni ya yang Bandung mah. Pak Dede di Bogor ya. Berarti sama dengan Pak Nano ya Pak Nano Butarigan di sana. Ibu Aryani ya Ibu Aryani dari mana ini? Eh, belum berkenalan juga. Ada Pak Culuk Jombang, Pak Deni Sastra. Nah ini yang Bandung mah. Ini Pak Miski yang selalu setiap Zoom, beliau juga sibuk lagi bekerja. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada yang lain juga, Pak Ibrahim, oh ada Pak Ustadz ini, Pak Ibrahim dari Majalengka, begitupun Bu Dede ya, Bu Dede Raningsih dari Majalengka juga, ada Pak Asep dari Tasik. Nah, itu ya Bapak Ibu diantaranya. Baik, kalau ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu di forum sore hari ini, mangga Bapak Ibu dipersilakan. Kita ada waktu dari hari ini sudah 17.14 ya. Pak Romo Yudi, boleh mau berkomentar? Pak Nandang. Izin Pak Sendang, ada waktu. Oh ya, mengapa Pak Ustadz sebentar ya, Pak Romo dulu. Pak Romo Yudi. Ya. Gimana Pak Romo? Ya, jadi terima kasih sekali Bunda Eni telah memberikan paparan atas buku bijaknya di tanggal 19 yang akan memperkaya wawasan kita. Memang di dalam buku bijak kalau saya melihat ini tidak bisa ditelan begitu saja, tapi harus ditafsirkan, dipaparkan karena mempunyai makna yang begitu dalam. Dan juga dari setiap hari dan setiap waktu ini pasti akan mempunyai penafsiran berbeda-beda dari tiap leader kita. Yang ini akan memperkaya wawasan kita dan akan menguatkan ilmu kita di KLPI. Jadi tidak ada hari yang sia-sia apabila kita ikut Zoom.
pasti ada Oh, ilmu baru, ada yang manfaat baru didapat ya. yang diterima, Pak ya. Ya, jadi itu saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas apa namanya pemaparannya yang akan menambah wawasan kita semua. Mas Kintia ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romo Yadi ya yang lalu pendapat. Jadi alhamdulillah apapun yang kita lakukan, apapun yang kerjakan, baik itu pagi ataupun yang di sore hari, pasti ada ilmu baru ya yang kita dapat atau hikmah yang dapat kita dapat. Assalamualaikum, selamat Nah, sore. Selamat selamat sore. sore Waalaikumsalam. Pak Di- Esmen Mas mau Mohon maaf berbicara ini, atau baru dan telepon dari Papua Tengah, ternyata jamnya udah waktunya. oh gitu sekarang ya. Tadi Iya Pak Nandang, jadi udag-udagan nih jamnya ya. Padahal ini enggak, jam 17.16 di sini. iya 17.16 di sini sama. eh jadi gini, Oh, belum ini jamnya ya. Belum betul. lah Gak apa-apa, Pak, Pak. kita Iya, juga kan tapi kan udah tahu kelewat. spare waktu. Ya. Belum. Masih ada 14 menit lagi atau 10 menit Iya, lah. betul. 10 menit ya Pak ya. Oke ya. Ya. Ya, Oke. saya pikir udah kelewat, Pak, saya tadi itu. Kayak Iya ya. nanti sama teman-teman yang di Jawa. Oke, baik. Ya, makasih Tadi Pak. ada di Papua Tengah ada closing 5 gitu. Oh iya, Oh, alhamdulillah. mantap. Mantap, sukses. Oke. Kebetulan ada orang saya di sini ke sana pengembangan. Ya. Di mana Pak? Di Papua pengembangan Tengah, Pak. Papua Tengah ya. Oh, memang beda ya Ya, dengan Jayapura, beda ya. Bapak mah Jayapura kan ya? beda, Pak. Beda ya. Oh iya. Kita Papua, istilahnya kita Jakarta, Pak, ibarat di Jawa. Oh iya. Pusat. Pusatnya ya. Oke. Hmm. Baik, tadi sebentar Pak Esmen ya, mohon maaf. Ini Pak Ibrahim tadi sudah mau masuk. Mungkin Pak Ibrahim juga bisa memaparkan, tapi waktunya mungkin disesuaikan ya Pak Ustadz Ibrahim kalau ada yang disampaikan. Karena kita juga ditunggu ini linknya akan Oke, siap. dipakai. Selamat sore semuanya teman-teman, sehat selalu ya. Selamat sore. Mungkin ini Panang cuma mengulas yang pernah saya sampaikan sedikit. Mungkin ketika walau ya pagi ada yang nggak ikut Zoom ya, mungkin bisa sempatnya di sore gitu. Sedikit aja, saya setuju dengan tadi Pak Romo Yudi itu sangat setuju, betul memang kita kalau memang ada waktu harus teruslah kita mengupdate diri sebagaimana pesan dari orang tua kita Buni, kita selalu mengingatkan kepada kita semua jangan lewatkan kalau ada waktunya ikut Zoom karena betul di sini banyak sekali ilmu untuk menambah wawasan kita dan juga untuk menjalankan bisnis ini. Sedikit, jadi teman-teman saya berbagi mungkin kalau yang pernah mungkin 2-3 hari ke belakang di pagi disampaikan gak ikut mungkin sekarang bisa mendengarkan. Pengalaman saya di lapangan, jadi untuk mengenalkan bisnis kita ini lebih baiknya jadi kita perkenalkan itu tentang KLPI-nya teman-teman. KLPI-nya lebih ditonjolkan karena pengalaman saya di lapangan itu udah banyak trauma. Masyarakat itu kebanyakan udah trauma ketika mendengar aplikasi. Jadi hati-hati kalau dengan bilangnya aplikasi. Kenapa? Karena logis. Mereka berasumsi, jadi begini, ketika mendengar aplikasi udah alergi. Karena kalau aplikasi kan nggak pasti itu di mana perusahaannya. Karena banyak sekali yang bikin aplikasi-aplikasi 2-3 bulan itu scam. Karena nggak pasti perusahaannya. Nah, kalau aplikasi air kan jelas perusahaannya ya, PT-nya, PT KLPI. Jadi lebih ditonjolkan PT KLPI-nya, ya teman-teman di lapangan nggak terlalu banyak mendapatkan kendala, itu maksudnya Pak Nandang. Jadi kalau kita PT KLPI, berarti jelas, oh iya, perusahaan udah pasti, karena ada namanya PT, insya Allah gitu kan. Tapi kalau aplikasi,
udah mumet itu di memori mereka gitu kan. Karena udah banyak kajian seperti itu. Jadi gini saja kita berbagi saya. Jadi tonjolkanlah PT KLPI-nya dan sampaikan. Nah, PT KLPI visi misinya seperti ini dengan adanya aplikasi AIR itu sebagai jembatan untuk mengumpulkan pembeli setianya PT KLPI. Jadi mereka karena masuk memorinya, oh iya, jadi udah jelas ada naungannya. Jadi mereka juga akan masuk memorinya, oh betul ya, ini jelas nih perusahaannya, bukan aplikasi yang udah-udah baru 2-3 bulan scam. Karena itu gak jelas perusahaannya, teman-teman. PT-nya gak ada gitu. Nah, kalau kita mengenakan aplikasi AIR, otomatis mereka langsung bisa menyimpulkan, lah kayak kemarin lah, 2-3 bulan udah scam lah gitu mungkin. Tapi kalau KLPI-nya, insya Allah teman-teman, itu akan kena ke memori mereka karena mereka bisa menyimpulkan, oh ini jelas perusahaannya, PT-nya ada. Nah, sampaikan aplikasi airnya sebagai jembatan pembeli setianya PT KLPI. Kalau mungkin dicontohkan kita masuk sekolah atau pesantren, gak bisa langsung masuk ke lingkungan sekolahnya, bangunan sekolahnya, atau pesantrennya. Tapi kalau mitra baru, kalau siswa baru mendaftar, itu biasanya lewat kantor sekretariat. Kalau udah terdaftar menjadi siswa di kantor sekretariat, pasti akan diperbolehkan masuk ke lingkungan sekolah atau pesantrennya. Seperti itu juga PT KLPI. Jadi kalau udah masuk ke aplikasi airnya, otomatis dong dia udah menjadi komunitas, itu ya, udah menjadi keluarga besarnya PT KLPI. Jadi ketika dana nih perusahaan PT KLPI, mereka ibaratkan, oh ini pesantren Darussalam, ini sekolah Al Muhajirin, logika gitu, itu dikenal dulu ya, nama sekolahnya, nama pesantrennya. Nah di sini lebih kenalkan dulu nama perusahaannya. Mungkin itu teman-teman Nandang yang bisa disaringkan biar teman-teman yang baru-baru tidak terlalu banyak mendapat kendala ketika menggunakan bisnis kita ini. Mungkin itu Anang yang sudah sharingkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima Suaranya kasih. hilang. Terima kasih Pak Ibrahim ya atas ilmunya di lapangan yang telah diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata benar ya itu. Jadi penekanannya kita ke perusahaannya ya, PT KLPI-nya. Nah, itu mungkin bisa diterapkan juga oleh kita sekalian. Karena berbicara dengan aplikasi memang ya, kalau yang pernah mengalami itu banyak sekali yang scam dan scam seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita juga harus, sebetulnya masih ada ya untuk 1 atau 2 orang Bapak Ibu, boleh yang akan menambahkan juga atau menanggapi dari apa yang telah disampaikan. Nah, seperti itu. Kami persilahkan. Ada siapa ini? Ada Pak Esmen mau menambahkan, Pak Esmen? Berkomentar. Tadi mohon maaf Pak, tadi saya pikir itu saya udah kelewat cuma nyoba buah. Oh, iya, Masuk iya. frontal. Mohon maaf tadi masuk frontal. Ya betul. Yang disampaikan Bapak Ibrahim itu kita dapat ilmu baru. Memang kita terapkan di lapangan lebih bagus. Responnya beda memang. Saya hanya menggarisbawahi saja. Nah, mungkin itu kita bisa untuk pegangan kita udah di lapangan, Pak. Iya, iya. Iya. Oke. Mungkin itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Esmen ya sudah menguatkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terutama untuk yang baru ya, baru gabung, baru hadir di KLPI, nah di aplikasi AIR. Jadi di sini kita bisa berbagi pengalaman dan pengalaman, termasuk ada hal-hal yang kurang dipahami itu bisa didiskusikan. Termasuk yang intinya kita belajar buku bijak ya untuk setiap pagi dan sore hari ini. Nah, alhamdulillah jadi ilmunya dapat ilmu bijaknya, kemudian ilmu untuk kita aplikasi di luar juga sama seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, dan saya sebetulnya Pak
Asmen ya, kalau linknya itu yang di sana dipakai itu yang dari Pak Roy itu tidak akan berkejaran dengan di sini Pak. Jadi yang ini dipakai untuk yang nanti malam harusnya begitu. Jadi ada jeda ya, ada jeda. Betul Pak Nandang, Eh, betul Pak eh, Nandang. iya, Harus di ini lagi Pak Nandang, dikonfirmasiin lagi Pak, iya sepertinya. makanya kemarin Mm-mm. saya dikiranya begitu, maka saya kemarin bertanya gitu kan Bu, ya gitu itu ya. Iya Pak. Eh, eh. Harusnya ini jadi satunya sama link yang untuk 19.15 di kita. Ya, jadi ada jeda Betul kan? Pak, mungkin Eh, ini salah tadi salah ya maklum lah pertama Pak. ya, ya, ya. Jadi Oke, ada kesalahan share tadi itu. ya, ya. Baik. Oke, Oke, ya makasih. terima Maka kasih banyak itu. ya sama-sama Pak Esmen. Ada Doa apa Pak dan Nandang. langsung doa aja ya. Iya, Oke, 17.26 Pak. 17. Menambahkan juga kurang efektif waktunya. Oke, betul. Baik, ada ini mohon izin Pak Haji Dewe, Pak Haji M Sohib ya. Pak Haji mohon izin untuk menyampaikan doa Pak. Ada Bu Haja Ii Pak, kalau nggak ini Bu Haja. Ada Bu Hajah. Boleh Bu Hajah, Iib. Ini sama-sama dari Bekasi dua-duanya ya. Iya, anak-anak kita Pak itu Pak, alhamdulillah. Ya, oke. Ya Bun. Enggak Bu Hajah, mohon Ini izin Haji. untuk menyampaikan doanya ya. Bentar, bentar. Baik. Ya bentar Pas, Pak. Ya. Pak saya udah Gimana buka Pak Haji aja. Sohib siap? Pak Haji atau Bu Ya. Hajah? Ini Ya. Pak Haji udah dibuka juga kameranya. Wah. Gimana Pak Haji siap nggak? Pak Haji siap? Mute Bun. Udah Ya. aja. Udah saya Ya. aja ya. Ya, Ya udah mangga. Umi Haji, Mangga. Umi Haji, Mangga. ayo waktu doanya biar kita Ya. hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amaika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li ajimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa ajabil akhirah wa syari dunya wa syaril akhirah. Ghafarallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para leader kami, dosa owner KLPI, dosa direktur kami di KLPI, dosa wakil direktur dan juga dosa ketua HK, Kane HK dan member-member di aplikasi air. Mudah-mudahan dengan diampuninya dosa kami, langkah kami akan mendapat kemudahan darimu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu mohon, hanya kepadamu kami meminta. Semoga apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan oleh para member dan oleh para pejuang KLPI, mudah-mudahan Engkau dapat meridainya. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah ampunan kami, terimalah segala apa yang diharapkan oleh kami semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Pak Haji Sohib, saya ini tadi ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haja Iib ya, Pak Haji M Sohib juga ya yang sudah siap. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah waktu juga kita pas ya 17.30 kita selesai. Dengan demikian maka HK di sore hari ini selesai sudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang diberikan, dengan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga rezeki kita berlimpah, kemudian barokah dan tentunya bermanfaat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya yang bertugas sebagai moderator memandu dalam acara HK ini. Mohon maaf apabila ada kehadapan kealpaan.
dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sore hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Sehat-sehat semua. Terima kasih yang doa tadi. Pak Esmen ini ditutup atau keluar atau biarkan aja? Pak Esmen, biarin aja kali Pak. Kita aja keluar sendiri-sendiri. Tapi Kita keluar Pak Nandang. Oke, dadah. Pak Nandang. Ya. Nah, ini Pak Nandang coba berikan hostnya itu kepada Pak Asman. Pak Nanti Esmen, ya? jadi Pak, Oke. Pak hostnya diberikan ke Pak Asman. Jadi Ya. Pak Nandang bisa keluar biasa, jadi tidak tertutup ini linknya. Oke. Baik, Bu.